Ya, pemirsa, belakangan ini muncul fenomena de-dolarisasi atau penggantian mata uang dolar Amerika untuk transaksi perdagangan. Namun demikian, Bank Indonesia sejak tahun lalu sebenarnya sudah menyerukan Bank Sentral Dunia untuk menggunakan transaksi berbasis mata uang lokal. Kebijakan dedolarisasi atau penggantian mata uang dolar Amerika untuk transaksi perdagangan saat ini menjadi fenomena global yang diambil oleh negara-negara maju yang mempunyai orientasi ekonomi yang sama. Terbaru, kelompok negara BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tengah berupaya mengurangi penggunaan dolar Amerika dalam bertransaksi antar negara. Negara China dengan produk domestik bruto mencapai 17,5 miliar dolar Amerika bisa menjadi motor lokomotif ekonomi dunia, ditambah dengan Rusia yang bisa membuat kontraksi ekonomi global tentu akan berdampak signifikan dalam konteks politik dan ekonomi. Kemudian India juga mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa sebab mempunyai demand terkait jumlah penduduk terbesar kedua di dunia dengan lebih dari 1,4 miliar populasi. Bahkan Bank Indonesia sejak tahun lalu saat acara G20 telah mengajak Bank Sentral Dunia untuk menggunakan local currency settlement. Langkah ini dinilai akan mendorong penguatan nilai mata uang lokal dan mengurangi dampak ketergantungan pada segelintir nilai tukar global. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan mekanisme local currency settlement atau LCS yang telah diterapkan Bank Indonesia bersama beberapa bank sentral di kawasan Asia terbukti telah membantu menyeimbangkan stabilitas moneter negara Asia. Mata uang dalam perdagangan, investasi, transaksi pembayaran itu mendukung stabilitas sistem moneter, sistem keuangan. Mengurangi ketergantungan sistem moneter dan sistem keuangan dunia terhadap satu atau dua mata uang dunia. Itu nomor satu. Nomor dua, Indonesia bersama sejumlah negara di Asia dengan Malaysia, dengan Thailand, dan juga dengan Jepang dan Cina menggagas dan merealisasikan diversifikasi currency ini. Sementara itu saat ini Bank Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan Bank Sentral Jepang, Malaysia, Thailand, dan Tiongkok dalam menerapkan strategi LCS. Melalui LCS, Bank Indonesia mampu mendorong stabilitas nilai tukar rupiah. Kerjasama LCS juga mampu mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu yang semakin rentan terhadap goncangan pasar, terutama untuk mengatasi dampak ancaman resesi global. Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema hari ini, de-dolarisasi upaya jaga stabilitas nilai tukar rupiah sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Beliau adalah Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo. Ya, halo, selamat pagi Pak Ajib. Selamat pagi Mas Pras, Ya, salam sehat Pak. sehat selalu. Baik, sebelumnya kita akan review terlebih dahulu Pak Ajib terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah bagaimana nih saat ini. Kalau kita cermati Mas Pras, bagaimana sebenarnya rupiah itu sudah mulai menguat karena di akhir-akhir ini sudah di kisaran di bawah 15.000 secara konsisten. Di kisaran angka 14.700 sampai dengan 14.900 di average 14.800. Ini perlu kita syukuri karena kalau kita lihat penguatan nilai rupiah tentunya akan berbanding lurus dengan penguatan ekonomi nasional dan bagaimana orientasi arah ekonomi nasional ke depan akan terbantu Mas Pras. Oke. Karena kalau kita lihat angka 14.800 rupiah per dolar ini sebenarnya masih belum ideal kalau kita bandingkan dengan angka kerangka ekonomi makro yang sejak awal dibuat oleh pemerintah bagaimana untuk memproyeksi ekonomi sepanjang tahun 2023 ini Mas Pras. Oke. Karena di kerangka ekonomi makro tersebut angka kurs dolar itu dipatok di angka 14.300 sampai dengan 14.800. Artinya harapan kita bagaimana sebenarnya rupiah terus konsisten menguat dan dolar bisa turun. Angka 14.500 adalah angka yang cukup ideal sehingga bagaimana indikator-indikator ekonomi secara makro itu bisa terpenuhi di Indonesia dan saya pikir kondisi ekonomi makro itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi mikro Indonesia. Jadi artinya Mas Pras, kita membutuhkan langkah-langkah konkret, kita membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terukur Ya. sehingga bagaimana sampai dengan akhir tahun 2023 ini dolar bisa terus
terdepresiasi nilainya, Oke. dalam arti rupiah terus menguat sehingga bisa di kisaran 14.500 karena angka itulah angka yang relatif ideal Baik. untuk mendukung, indikator-indikator ekonomi makro yang lain. Demikian Mas Pras. Yes, Pak Ajib, dan yang menarik belakangan ini muncul fenomena ini. Banyak negara sudah mulai meninggalkan penggunaan mata uang dolar Amerika untuk transaksi perdagangan antar negara atau de-dolarisasi. Tanggapan Anda bagaimana? Betul Mas Pras, menarik ketika kemudian kita melihat Hmm. bagaimana pola de-dolarisasi ini baik menjadi fenomena global maupun fenomena regional. Oke. Kalau kita lihat Mas Pras, paling tidak ada 6 faktor yang mempengaruhi kekuatan nilai kurs, stabilitas nilai kurs setiap daerah, setiap, negara. Misalnya berbicara masalah inflasi, berbicara masalah tingkat suku bunga, berbicara masalah neraca pembayaran maupun ekspektasi, dan yang terakhir adalah bagaimana kebijakan pemerintah. Karena sekali lagi Mas Pras, kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas nilai kurs negara tersebut. Dan saya pikir pola dengan adanya tadi Pak Peri Warjio menyampaikan di awal video bahwa sudah ada bagaimana pola-pola local currency settlement itu Ya. terbangun secara bilateral maupun secara regional dengan negara-negara mitra dagang Indonesia. Saya pikir ini menjadi bagian contoh, menjadi bagian langkah-langkah nyata kebijakan pemerintah yang bisa terus memperkuat dan membuat stabil nilai rupiah. Dan saya pikir pola ini akan sangat bagus. Tinggal kemudian bagaimana pemerintah menambah lebih banyak mitra-mitra negara yang lain sehingga kita bisa melakukan perjanjian-perjanjian bilateral, dan saya pikir de-dolarisasi adalah salah satu bagian langkah untuk memperkuat nilai kurs. Sehingga yang perlu kita pertimbangkan Mas Pras adalah bagaimana ketika kurs rupiah itu bisa kuat dan bisa stabil karena kunci dalam sebuah ekonomi adalah stabilitas nilai tukar. Ya. Karena hal itu akan membuat proyeksi yang lebih terukur buat private sector dan juga termasuk buat pemerintah. Karena sekali lagi neraca dagang pemerintah juga akan sangat terpengaruh oleh nilai kurs tersebut. Dan Oke. de-dolarisasi adalah salah satu cara untuk kita terus memperkuat, dan lebih penting daripada sekedar memperkuat adalah membuat stabil sebuah nilai mata uang, dan saya pikir Oke. rupiah sangat penting untuk terus kita perkuat nilainya. Demikian Mas Baik, Pras. tapi menurut pandangan dan mungkin analisis Anda ini, Pak Ajib, kira-kira faktor apa saja yang membuat akhirnya mata uang dolar Amerika yang kita tahu ini selalu digunakan dalam beberapa tahun terakhir dan sudah cukup lama ini sudah mulai ditinggalkan? Sebenarnya kita melihat begini Mas Pras, Ya. sudah mulai ada kesadaran nasionalisme. Sebagai contoh berbicara dalam konteks yang lebih makro, misalnya berbicara BRICS misalnya. Ya. Bagaimana Brasil, Rusia, India, China, dan bahkan Afrika Selatan mereka membangun sebuah kesepakatan global untuk membangun juga semacam local currency settlement juga sebenarnya. Inilah bagian dari upaya untuk de-dolarisasi, mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya negara-negara global yang tergabung itu mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa. Oke. China dalam konteks produk domestik bruto adalah nomor 2 besar dunia Mas Pras. Dan kalau kita lihat di 5 negara itu, 2 negara dengan penduduk terbesar sedunia itu juga bergabung, yaitu India dan China. Artinya kesepakatan ekonomi yang terbangun ini akan mempunyai efek yang luar biasa ke depan secara ekonomi global. Dan saya pikir ini akan merembet, akan memberikan sebuah trickle down effect terhadap negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Kalau kita lihat negara Indonesia memang PDB-nya masih di angka 1,1 triliun US dollar atau nomor 16 besar dunia. Tapi saya pikir dengan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta orang juga mempunyai efek ekonomi yang luar biasa ketika kemudian kita bisa membangun kebijakan-kebijakan ekonomi maupun politik dengan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang besar, termasuk misalnya China dan Rusia. Apalagi tadi Pak Peri Warjio, Gubernur BI menyampaikan bahwa kita dengan negara termasuk negara Jepang, negara China, kita sudah membangun pola LCS. Ya, Dan ya. secara teknis misalnya, bahwa kita kalau misalnya jual beli Mas Pras, kalau kita misalnya ke negara Malaysia misalnya atau ke negara Jepang, kita sudah bisa melakukan pembayaran dengan kris misalnya. Itu metode pembayaran yang sudah diakui oleh negara-negara yang melakukan perjanjian bilateral. Hal seperti Oke. ini Mas Pras yang kita harapkan secara terstruktur dibangun oleh pemerintah dengan negara-negara yang mempunyai kekuatan Ya. ekonomi yang lebih besar dan memberikan efek ekonomi yang lebih besar juga terhadap Indonesia. Sehingga efek positif dari de-dolarisasi, efek positif dari penguatan nilai rupiah itu memberikan efek baik buat pemerintah,
maupun buat sektor swasta. Ini yang kita harapkan ke depannya, Mas Pras. Baik, nah mekanismenya seperti apa sih kalau memang nanti pembayaran berdasarkan local currency begitu, rupiah, kemudian juga mungkin dengan negara-negara Asia lainnya lah, paling tidak apakah masing-masing menggunakan mata uangnya sendiri atau tidak, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Wajib kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan kembali infografis untuk Anda terkait dengan nilai perdagangan ekspor impor Indonesia dan juga negara-negara ASEAN data tahun 2022 lalu. Kita lihat beberapa negara, ada Brunei, Myanmar, Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dan kalau kita lihat nilai transaksi perdagangan ekspor impor Indonesia untuk negara-negara ASEAN masih didominasi ke negara Singapura. Untuk impornya sendiri sekitar 14,4 miliar dolar Amerika, sementara untuk ekspornya sekitar 14,4 miliar dolar Amerika. Kemudian ada Malaysia di posisi kedua dan Thailand di posisi ketiga. Berikutnya untuk pergerakan nilai tukar rupiah, data dari Gestor Bank Indonesia. Sampai dengan tanggal 26 April 2023 memang masih di rentang 14 ribuan ya. Rupiah per dolar Amerika, sempat mencatat posisi di 14.943 rupiah per dolar Amerika di tanggal 23 April. Mohon maaf pemirsa, ini terkait dengan data yang disampaikan itu di sekitar tanggal 6 April 2023. Itu dia pergerakan nilai tukar rupiah dan terakhir di 14.882 rupiah per dolar Amerika pada tanggal 26 April. Baik, berikutnya kita lihat cadangan devisa dolar Amerika. Data dari IMF ini kuartal 4 2022 kita bandingkan dengan kuartal 4 2021 ada penurunan 8,7% pemirsa. Dari 6,5 triliun dolar Amerika ini kita bandingkan dengan kuartal 4 2021. Baik. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani. Ya Pak Ajib, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai de-dolarisasi begitu. Seberapa jauh sih sebenarnya benefit yang bisa dirasakan ataupun manfaat yang bisa diperoleh oleh negara-negara yang memang sudah melakukan perjanjian bilateral ataupun multilateral untuk menggunakan local currency. Begini Mas Pras, dalam konteks kurs nilai tukar itu kan sangat dipengaruhi oleh supply and demand. Oke. Jadi kalau memang demand-nya tinggi, otomatis juga akan membuat nilai mata uang atas yang di-demand-kan tersebut akan menjadi tinggi. Sebagai contoh begini, Ya. kalau setiap transaksi yang kita buat dengan seluruh negara lain, kemudian kita terus mencari dolar, maka otomatis permintaan dolar akan tinggi. Karena permintaan dolar tinggi, otomatis nilai dolar akan tinggi. Artinya kurs rupiah menurun. Ini teori ekonominya. Iya. Karena uang itu selain sebagai alat tukar, ini kan juga menjadi alat yang dicari untuk menjadi alat tukar menukar. Ketika dolar menjadi sebuah kewajiban harus dipakai. Ketika misalnya kita transaksi dengan Singapura harus pakai dolar. Misalnya Ya. kita transaksi dengan Thailand harus pakai dolar. Maka hal ini akan membuat nilai dolar akan melambung tinggi karena demand-nya akan terus naik. Nah, kondisi ini yang kemudian menjadi kesadaran pemerintah. Bagaimana kemudian kalau antar pemerintah secara bilateral bisa membuat sebuah pola LCS, membuat sebuah pola local currency settlement. Jadi misalnya begini, dalam konteks alat pembayaran Mas Pras, ada 3 yang diakui oleh negara Indonesia misalnya. Oke. Pertama berbicara uang tunai, yang kedua berbicara kartu, yang ketiga berbicara masalah kris misalnya. Secara relevan hal ini juga diakui oleh negara lain. Sehingga bagaimana kemudian misalnya terjadi transaksi misalnya antara Indonesia dengan Singapura atau dengan Malaysia misalnya, ya kita bisa jual beli barang atau kita beli barang nih, kita beli oleh-oleh dari Malaysia, kita bisa bayar dengan kris. Jadi walaupun kita misalnya punya uang rupiah, kita bisa langsung transaksi. Sehingga ketika kris itu diakui sebagai alat pembayaran di negara lain, maka uang rupiah itu terkonversi nggak harus lewat dolar dulu, tapi uang rupiah itu terkonversi langsung ke mata uang negara tersebut. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh kecil dari bagaimana ketika LCS itu
diakui oleh negara yang secara bilateral melakukan perjanjian politik maupun ekonomi, maka saya pikir hal ini akan relevan dan saling menguntungkan antar negara tersebut. Jadi misalnya antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan China misalnya, maka antar dua negara tersebut cukup untung. Kenapa? Karena akan memperkuat nilai mata uang masing-masing negara karena kita tidak harus mencari dolar dulu. Kita tidak harus muter lewat arah tukar Oke, dolar dulu baru ya, nanti ya. buat jual beli. Rupiah bisa langsung kita transaksikan dan itu relevan. Berarti akan Ini lebih efektif dan efisien begitu, Pak Haji? ya, dalam konteks, private sector ini akan menjadi efisien karena kita nggak usah mencari mata uang lain, karena segini, kalau kita lihat data dari yang Mas Pras sampaikan, sekarang 14.800 ini kan ada nilai jual, ada nilai, beli. Nilai tukar rupiah itu biasa di tengah-tengah yang disebutkan. Jadi ketika kita menjual dengan membeli pun, seorang pengusaha itu kita sudah, repot, kita sudah, rugi kurs misalnya. Nah ini yang menjadi apalagi misalnya ini, ketika ini yang kemudian menjadi perhatian kita Mas Pras. Baik. Poinnya adalah dengan adanya pola LCS tersebut akan membuat penguatan mata uang antar negara yang membuat perjanjian tersebut dan saya pikir ini menjadi sangat positif dan tinggal bagaimana kemudian pemerintah itu terus terstruktur dan konsisten itu membangun pola-pola kebijakan bilateral. Apalagi tadi Mas Pras sampaikan di data bahwa bagaimana perbandingan antar negara ASEAN. Dalam konteks ini Mas Pras, kita lihat bahwa pada tahun 2023 ini Indonesia mempunyai fungsi strategis yang namanya keketuaan ASEAN, Betul. di mana Indonesia menjadi ketua negara seluruh negara ASEAN, 11 negara yang ada, kita mendapatkan tongkat estafet kepemimpinan setelah dari Kamboja di tahun kemarin. Oke. Dan kita mempunyai fungsi strategis bagaimana bulan Mei nanti itu KTT ASEAN akan dilaksanakan di NTT. Dan saya pikir Indonesia bisa menjadi bagian penggagas dan menjadi lokomotif penggerak untuk bagaimana pola-pola LCS untuk menuju dedolarisasi yang notabene menguntungkan seluruh negara ASEAN itu bisa terbangun secara komprehensif di momen yang sangat strategis tersebut. Demikian Mas Pras. Baik, tapi Anda melihat potensinya sendiri bagaimana kalau memang kita bicara mengenai, entah itu settlement tadi, kaitannya dengan local currency settlement, kemudian juga ada yang melakukan local currency transaction begitu. Apakah ini juga mendapat, dukungan dari banyak negara di wilayah ASEAN tadi? Ya, kalau kita lihat ini menjadi salah satu isu sentral yang akan didorong oleh Indonesia, bagaimana memperkuat memperkuat posisi ekonomi negara ASEAN terhadap ekonomi global. Oke. Dan ini menjadi komitmen. Dan kalau kita lihat Mas Pras, dari 11 negara ASEAN, Indonesia ini yang PDB-nya paling tinggi. Mmm, Jadi memang secara strategis dan secara ekonomi Indonesia akan sangat bisa membuat lead ekonomi. oke. Sehingga bagaimana kemudian agenda-agenda LCS, agenda-agenda untuk mendedolarisasi ini harusnya menjadi bagian dari isu utama yang digagas oleh pemerintah. Ya. Jadi Indonesia sedang menjadi keketuaan ASEAN, sedang Ya. bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi dan Indonesia yang juga sebagai kekuatan ekonomi terbesar seluruh ASEAN dalam konteks PDB ya, bukan PDB per kapita. Jadi artinya Indonesia bisa menjalankan fungsi strategisnya untuk terus mendorong negara ASEAN mempunyai posisi lebih strategis secara global dan saya pikir Oke. membuat stabilisasi nilai tukar masing-masing, mata uang negara itu menjadi aspek yang sangat penting. Demikian Mas Nah, Pras. realisasinya di lapangan seperti apa, Pak Aji? Mengingat Anda juga dari Apindo begitu, apakah teman-teman pelaku usaha juga sudah memanfaatkan entah itu, local currency settlement ataupun transaction sendiri untuk melakukan aktivitas, perdagangan antar negara misalnya? Oh iya, sebenarnya begini, dalam konteks dunia usaha tentunya akan sangat mengharapkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang didorong oleh pemerintah Ya. itu bisa lebih mengefektifkan dan mengefisienkan, private sector Oke. dan ini yang dirasakan oleh Mas Pras. Ketika kemudian pemerintah membangun kebijakan bilateral, membangun LCS karena ini harus antar, bank sentral yang membangun kesepakatan seperti ini Oke. dan ketika ini terbangun, maka saya pikir private sector dan dunia usaha akan sangat terbantu. Paling tidak kita bisa mengefisienkan atas transaksi-transaksi yang terjadi dengan negara-negara mitra dagang kita. Demikian Mas Pras. Ini kalau dalam konteks Ya. private sector. Apalagi negara dalam konteks ini secara keuangan negara juga teruntungkan Mhm. ketika kurs rupiahnya dalam konteks masih dalam rentang kerangka ekonomi makro yang dari awal didesain oleh pemerintah. Demikian Mas Oke, Pras. perlu adakah payung hukum atau mungkin aturan penguat lainnya bagaimana penerapan dari, local currency ini bisa lebih, masif lagi, baik di dalam negeri maupun juga antar negara ASEAN dan juga mungkin global?
Oh, begini Mas Pras, kalau dalam konteks dalam negeri sebenarnya itu internal pemerintah dan dunia usaha itu sudah kita sampaikan bahwa dengan pola pembayaran tadi itu bukan menjadi sebuah problem. Hmm, Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kemudian ketika terjadi sebuah transaksi dengan luar negeri. Karena biasanya ketika kita bertransaksi dengan luar negeri harus pakai dolar, ini yang membuat kemudian permintaan atas dolar itu tinggi. oke. Sehingga kemudian bagaimana perlu dibangun kesepahaman bilateral, misalnya pemerintah secara bilateral itu kan berarti dua negara. Kita Ya. dengan China misalnya, bilateral kita dengan Jepang yang ini sudah terbangun alhamdulillah. Bank sentral saya pikir cukup agresif untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam konteks penguatan nilai tukar saya pikir. Dan Hmm, kemudian secara masif kita secara regional misalnya dalam konteks ASEAN, baik. kemudian dalam global seperti halnya BRICS bisa membangun kekuatan ekonomi sendiri, Ya. saya pikir Indonesia juga akan ada saatnya bisa membangun kekuatan ekonomi global walaupun itu butuh waktu. Tapi Ya. saya pikir keketuaan ASEAN yang dalam tahun 2023 itu dipegang oleh Indonesia bisa menjadi sebuah langkah strategis untuk mendorong bagaimana upaya-upaya LCS itu bisa terbangun secara masif seluruh negara ASEAN. Kira-kira demikian Oke, Mas itu Pras. dia. Memang berarti banyak juga manfaat ataupun benefit yang bisa dilakukan dengan pengalihan penggunaan dari satu mata uang begitu ya, seperti dolar Amerika Serikat dengan local currency. Karena ini akan lebih banyak, efektif, kemudian lebih efisien juga bagi pelaku usaha dan tentunya juga pemerintah. Baik, Pak Ajib, terima kasih banyak atas sharing dan analisis yang Anda sampaikan juga terkait dengan dedolarisasi yang tengah menjadi fenomena saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Terima Pak kasih Ajib. banyak Mas Pras. Salam Ya. sehat. Baik pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.